Oke, kita mulai ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf atas keterlambatannya. Nah, ini materi pertemuan kedua ya, tentang desain game. Jadi pada desain game, di sini pada intinya adalah kalian harus menentukan untuk siapa game ini dibuat. Jadi pertanyaan mendasarnya seperti itu. Cerita apa yang ingin Anda sampaikan? Kemudian bagaimana sumber daya tim pembuat game. Jadi kalau udah ditentukan untuk siapa game ini dibuat, cerita apa yang ingin Anda sampaikan. Kemudian dilihat juga sumber dayanya. Ya, misalnya desainnya terlalu sulit, sumber dayanya tidak membandai, ya entah itu eh, programmernya ataupun dananya. Nah, ini harus dipertimbangkan kembali. Kenapa jangan sampai gamenya tidak selesai nantinya? Misalnya karena kehabisan dana, ya. Karena kan programmer maunya dibayar juga. Ya, bayarnya entah itu bentuknya project sampai selesai atau mungkin bulanan atau apapun itu. Jadi sumber daya tidak hanya berupa uang, termasuk juga software yang harus dibeli, ya macam-macam di sini sumber daya. Jadi ini langkah awalnya. Jadi untuk siapa, cerita apa, dan bagaimana sumber dayanya. Nah, kalau diurutkan langkah-langkah yang pertama di sini, siapa user yang dituju. Karena user akan memainkan game dengan cara yang berbeda tergantung siapa user tersebut. Ya, jenis game yang mereka sukai juga berbeda dari satu kelompok user dengan kelompok yang lain. Ditentukan di sini usernya. Usernya siapa? Anak-anak, remaja, atau umum. Ya, karena game untuk anak-anak tentu saja ada pertimbangan psikologinya juga. Ya. Jadi ini sini usernya siapa? Jangan sampai memilihnya anak-anak, cuma gamenya di dalamnya terdapat unsur-unsur kekerasan yang mempengaruhi psikologi misalnya. Ya, misalnya membunuh ya, dan unsur kekerasan lainnya yang bisa membawa dampak negatif. Ya, karena anak-anak kan belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk misalnya. Belum belum sampai ke situ tahapan pikirannya. Jadi bisa jadi mereka akan meniru apa yang ada di game tersebut. Ya, jadi siapa user yang Anda tuju, menentukan user ini juga berpengaruh. Ya, ini kalau kita bicara secara ideal ya, karena ini anggap aja industri game gitu. Karena jika salah mendesain dari usernya, nah ini ada badan yang mengawasi juga kan, atau ada laporan dari orang tua anak misalnya. Ini gamenya labelnya untuk anak-anak, ya, cuma isinya ternyata untuk orang dewasa misalnya. Nah itu yang kena nantinya adalah perusahaan pembuat game atau pembuat gamenya. Ya kalau ini bicara industri, perusahaan yang kena. Ya, bisa jadi gamenya harus ditarik dari peredaran atau dilarang digunakan. Padahal belum balik modal misalnya. Nah, jadi ini dari satu langkah pertama sudah sangat menentukan.
Kemudian pertimbangkan yang kedua adalah platform. Ya, jadi platformnya apa? Apakah berbasis PC atau berbasis yang lain lagi? Ya, bisa juga mobile dan semacamnya, ya. Atau dengan bantuan media yang lain. Misalnya di sini disebutkan konsol tetap memiliki pasar yang kuat. Ya, contohnya game apa Xbox, ya, itu kan ada media lain yang diperlukan, gitu. Kemudian pertimbangkan pula kemampuan pemrograman dan pembuatan antarmuka untuk platform yang berbeda-beda. Ya, ada lagi platform mobile, ya, mobile game gitu. Ya, bisa dimainkan melalui handphone. Atau kalau mampu, buat game yang multi-platform. Tapi sekali lagi ini dipertimbangkan. Kalau tujuannya memang hanya digunakan oleh user yang memiliki handphone, ya udah, silahkan buat game khusus untuk orang yang memiliki handphone. Ya, jadi hanya bisa dimainkan melalui handphone. Cuma tentu saja user harus tahu. Ya, jadi jangan sampai usernya mendownload kemudian digunakan melalui PC. Ya, kemudian nggak bisa terus usernya protes karena dia nggak tahu. Ya, jadi petunjuknya juga harus jelas di sini. Ya, bahwa gamenya dimainkan di mana nih platformnya. Kemudian ada lagi genre ini. Genre game Anda menentukan bagaimana proses pengembangannya. Apakah bentuknya role player game? Ya, di sini jenis game di mana pengontrol satu karakter tokoh utama dalam sebuah cerita. Atau game sosial. Jadi game yang memiliki fitur-fitur untuk berinteraksi secara sosial. Jadi para pemain dapat berinteraksi melalui chat dan semacamnya. Nah, kalau game seperti ini pertimbangannya adalah rancangan user interface-nya. Ya, jadi tergantung pada kompleksitas kontrolnya. Semakin banyak gerakannya yang harus dilakukan, semakin banyak perangkat-perangkat dalam gamenya, misalnya milih senjata dan lain sebagainya. Itu rancangan user interface-nya harus dipertimbangkan baik-baik. Misalnya harus menggunakan keyboard, nah itu gimana tuh? Jari-jari yang gampang menggunakan keyboard, jari apa aja sih? Jangan dirancang hurufnya yang susah dijangkau oleh jari-jari penggunanya gitu. Ya, jadi misalnya kalau maju kebanyakan menggunakan tangan kiri kan, huruf W maju, mundur huruf S, ke kiri apa huruf A, ke kanan huruf D itu bagian dari rancangan user interface. Makin banyak apa makin besar atau makin tinggi tingkat kesulitannya, kemudian skenario cerita gamenya makin panjang, mungkin rancangan user interface-nya juga semakin kompleks ya. Makin banyak tombol-tombol yang digunakan misalnya untuk memilih senjata bagaimana. Jadi ini perlu juga dipertimbangkan. Ya, apakah kita ingin membuat game yang skenarionya atau ceritanya sederhana, hanya memerlukan beberapa tombol, ya, untuk menembak cukup menggunakan tombol enter atau klik tombol mouse kiri, ya klik kiri, memilih jenis senjata klik kanan dan sebagainya. Ini pengaruhnya di sini ya, dari rancangan user interface-nya nih. Ini berawal dari menentukan genrenya, apakah role playing game atau jenis
game sosial. Kemudian yang keempat, action dalam game. Nah, jadi pertimbangan selanjutnya di sini disebutkan action dalam game. Jadi tergantung dengan cerita atau skenario yang sudah dirancang. Nah, pertimbangan dalam action ini adalah tingkat kesulitan. Jadi jangan sampai terlalu sulit atau terlalu mudah. Ya, karena keduanya bisa membuat orang bosan atau kalau terlalu sulit mungkin orang putus asa. Ya. Susah banget sih main gamenya gitu. Ya, akhirnya orang jadi putus asa kemudian nggak main gamenya lagi. Jadi jarang yang mendownload atau jarang yang beli gamenya misalnya. Ini berawal dari sini tingkat kesulitannya. Jadi ini perlu dipertimbangkan. Action game nih pengaruhnya ya besar ya, semuanya pengaruhnya besar sih, makanya ini disebut desain game. Ya salah dalam desain, kalau dalam industri ya pengaruhnya penjualan ya. Kemudian menentukan pilihan yang dapat diambil player. Ya, jadi kita perlu membuat agar player memiliki pilihan dalam melakukan apa yang mereka lakukan dalam game. Misalnya milih kostum, memilih senjata, memilih tempat. Ya, ada lagi yang memilih jenis kelamin juga ada kan. Kalau main gamenya perempuan biasanya mereka kalau punya pilihan tokohnya perempuan ya akan mereka pilih perempuan. Warna juga ya pengaruh. Saya sukanya warna apa. Nah, ini menentukan pilihan yang dapat diambil player juga mempengaruhi orang ya. Bisa jadi gamenya bagus, cuma pilihannya sedikit. Karena selera orang kan berbeda-beda ya, harus dipertimbangkan juga. Ya, tapi ini memang kembali lagi ke sumber dayanya ya. Ya, semakin kompleks gamenya ya semakin lama desainnya ini. Karena perlu desain kostum, senjata, tempat, dan lain sebagainya. Jadi menentukan pilihan yang dapat diambil player ini yang kelima. Nah, kemudian keenam nih menentukan tantangan. Ya, jadi secara garis besar nih kita melihat bagaimana game berjalan, apa tujuannya, kemudian detail dari tantangannya, dan apa saja tantangan yang harus dihadapi. Misalnya ada game Mario, kita bisa lihat di mana ia berlari, ya, menghindari jebakan, dan seterusnya sampai finishnya pasti game Mario dulu ngambil bendera. Ya, jadi tantangannya dia harus lari, kemudian kalau ada apa lobang atau jarak antara satu tempat dengan tempat yang lain harus loncat dan lain sebagainya. Nah ini contoh tantangan, tantangan yang ada dalam sebuah game. Ya contoh-contoh yang lain masih banyak lah, ini sekedar satu contoh aja. Game yang lain mungkin kalau game strategi ya beda lagi ya ininya apa tantangannya. Kalau game yang pernah saya coba apa game strategi game apa Age of Empire misalnya. Nah, itu kan tantangannya bagaimana membangun pertahanan supaya tidak mudah diserang. Nggak cuma nyerang aja, tantangannya banyak. Apalagi game pertempuran, misalnya apa Counter Strike. Nah, itu masing-masing game pasti punya tantangan tersendiri. Nah, kemudian berikutnya insentif untuk player. Ya, ini insentif ini macam-macam ya.
Misalnya apa yang didapat jika player menang. Jadi kalau player udah punya akun sendiri, biasanya kalau dia menang, angkanya banyak, kemudian dapat bonus, bonusnya itu berupa apa, ada yang berupa senjatanya makin banyak, kemudian daya tahannya makin besar, macam-macam ya. Jadi harus dipertimbangkan di sini insentif untuk player. Sebelum insentif itu atau hadiah untuk pemenang ini, ukur tingkat kesulitan game tersebut. Ya, tingkat kesulitannya harus ya masuk akal, ya, dengan pertimbangan usernya itu siapa dan tingkat tingkat kecerdasannya harus tingkat kecerdasan rata-rata orang pada umumnya orang tersebut pasti bisa memainkan gamenya gitu. Jadi kemungkinan seseorang untuk menang itu ada gitu. Tergantung pelatihannya dan semacamnya. Nah, untuk memastikan itu perlu yang namanya game tester. Ya, game tester biasanya macam-macam nih. Tidak harus game tester itu orang yang pernah juara atau sering juara main game ya. Karena game tester juga perlu orang-orang yang awam, ya, yang belum tahu game misalnya. Karena game juga perlu menguji apakah seseorang yang awam belum tahu main game melalui tutorial atau petunjuk yang ada dia bisa memainkan game tersebut. Itu harus jadi timbangan. Ya, inilah gunanya game tester. Ya, kalau kita bicara industri game, mereka pasti punya game tester. Dan itu kategorinya macam-macam pasti. Ya, dari mulai itu tadi, orang yang masih awam sampai orang yang mungkin sudah profesional di game. Gunanya apa game tester ini? Ya, gunanya untuk melihat ya kekurangan atau kelemahan atau apa ya, atau mencari masukan lah dari orang yang memainkan game tersebut, ya, dari penguji game tersebut. Ya, tentu saja game tester ini dibayar ya kalau oleh industri game, pasti dibayar. Bahkan mungkin ada yang dipekerjakan, ya, entah itu kontrak atau mungkin ada juga yang jadi janjian jadi pegawai tetap. Ya, saya kurang tahu untuk itu. Tapi yang jelas kalau industri game pasti orangnya dibayar. Ini biasanya sebelum game tersebut dipasarkan ya, atau dipublikasikan. Pada saat dipublikasikan juga materi yang kemarin itu kan ada game betanya ya. Nah itu orangnya belum tentu dibayar kalau itu ya. Tapi game beta di situ ya game yang dipublikasikan cuma masih taraf beta ya, tahap uji coba. Jadi mencari masukan dari publik. Ya, kalau game tester di sini kita bicaranya game tester yang dipekerjakan kalau ini, bukan bukan di publik. Kemudian yang terakhir tutorial. Nah, jadi perlu adanya tutorial. Ya, bila konsep game Anda relatif baru, sebenarnya nggak harus baru ya. Game apa aja ya sebaiknya ada tutorialnya. Ya, walaupun saya juga kadang-kadang heran, kok seorang anak bisa main game padahal belum tentu dia baca tutorialnya. Jadi ada pendapat bahwa ya game itu secara apa ya, secara alamiah melalui uji coba usernya sendiri akhirnya dia bisa ngerti cara memainkannya tanpa membaca tutorialnya. Tapi idealnya memang harus ada tutorialnya.
Jadi tutorial di sini isinya instruksi atau petunjuk, kurang lebih begitu. Oke, saya rasa ini saja materi hari ini. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Minggu depan kita sudah mulai praktek ya. Nanti source gamenya, source program aplikasi untuk pembuatan gamenya akan saya share. Kira-kira sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Atau didiskusikan. Nggak harus pertanyaan sih. Gimana? Halo? Tes, tes. Gimana Ahmad Setiawan? Sudah buka mic? Ada yang perlu ditanyakan? Yang lain bagaimana? Halo? Belum ada, Gimana? belum ada pertanyaan, Mbak. Oke, kalau tidak ada, saya coba absen ya. Yang hadir di sini saya lihat Ahmad Setiawan. Ahmad Setiawan masuk. Kemudian Adi. Adi itu Adi P. Nama lengkapnya siapa ya Adi P? Iman Adi Pamungkas. Ya, itu ditulis lengkap ya. Karena kalau saya nggak sempat absen, saya screenshot aja. Nanti saya bingung nyarinya. Endah, Endang, Latifan, Latifan, Hadir, Pak. ya, Muhammad Idris, Sandi Sugiana, Hadir, Pak. ya, Vincent. Hadir, Pak. Yang hadir berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya silahkan kalian pelajari ya modulnya. Nanti saya akan kasih sebuah pertanyaan diskusi di forum untuk ya sebagai interaksi dalam perkuliahan ini ya. Silahkan nanti dijawab pertanyaan diskusinya ya, pada forum di e-learning. Termasuk juga untuk yang tidak hadir secara online. Kalau yang hadir
paruh di sini di absensi ya nantinya pengaruh di kehadiran ya. Absensi kehadiran kan minimal 64. Ya, jadi tolong disampaikan untuk yang belum hadir atau berhalangan hadir supaya bisa berinteraksi melalui forum yang saya berikan. Yang tidak punya masalah dengan kameranya boleh diaktifkan. Kalau yang berhalangan nggak apa-apa. 1, 2, 3. Ya, terima kasih atas kehadiran kalian dan partisipasinya. Ya, berhubung tidak ada pertanyaan dan diskusi, saya coba bangun forum tanya jawab tadi. Mungkin karena kalian belum sempat baca modulnya, mungkin belum terpikir apa yang harus ditanyakan atau didiskusikan. Ya. Saya pikirannya positif saja. Ya, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Selebihnya kita berinteraksi melalui forum ya, forum diskusi di web e-learning. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali. Ya, terima kasih kembali.